Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الأمة وجاهد حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا معشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, marilah kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat umur panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada Jumat yang berbahagia ini kita telah melaksanakan kewajiban difardukan kepada kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajar, jadi khatib dan sidang jamaah sekalian, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala suruhan atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sepenuhnya segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita, yang Maha Tahu, yang Maha Adil, hanya kepadanya lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Salam ta'zim, penghormatan Tuhan kepada Kuku Imum Syekh, Imum Rawatib, pengurus BKN Masjid Al-Ansar Kampung Mulia, alim ulama, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin sidang jamaah dimati Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah, saat ini alhamdulillah kita sedang duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, merasakan dan menikmati kelezatan beribadah tanpa ada gangguan ancaman terhadap kehidupan kita. Sementara saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, tepatnya di Palestina atau wabil khusus di Gaza, mereka siang malam digempur dengan rudal-rudal pesawat tempur, sehingga ribuan kaum muslimin, puluhan ribu kaum muslimin kehilangan tempat tinggal. Mereka hanya tidur beratapkan langit. Sidang jamaah, tak tergetarkah hati kita melihat penderitaan saudara-saudara kita? Atau mungkin ada di antara kita yang tidak peduli dengan nasib saudara, sehingga mengatakan urusan bangsa Palestina bukanlah urusan kita. Lihat masalah kita yang invasi, stunting, kudro, dan fikir kegor. Mungkin ada di antara masyarakat kita yang mengatakan seperti itu. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, tak tega rasanya kita melihat, membuka media sosial atau berbagai media lainnya, melihat nasib para korban kebiadaban Zionis Israel. Foto-foto dan video-video yang tak berdosa sungguh sangat mengerikan. Tak kuasa kami menceritakan bagaimana sadis dan brutalnya pembantaian yang dilakukan oleh penjajah Israel. Manusia yang punya hati, manusia yang masih waras, pasti akan tersayat rasa kemanusiaan
kemanusiaannya, kecuali memang mereka yang telah buta mata hatinya sebagai seorang manusia. Hadirin sidang jamaah, kurang apakah lagi penderitaan saudara-saudara kita, anak-anak kita di Palestina, sehingga belum mampu menggugah para penguasa Muslim, para penguasa Arab yang hari ini duduk berpangku tangan hanya sekedar mengecam dan mengecam. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan kemarin jumlah korban yang syahid atau meninggal dunia mencapai 11.320 orang, di mana sebanyak 4.650 orang adalah anak-anak, bahkan sebagian besar juga balita, dan 3.145 orang adalah kaum perempuan atau wanita. Ada hampir 30.000 atau 29.200 orang yang mereka itu luka berat dan terancam kematian. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan tindakan keji dan tidak dibenarkan oleh agama manapun. Sudah hampir 200.000 rumah rusak, 20.000-an rumah hancur lebur terkena bombardir membabi buta serangan pesawat tempur Zionis Israel. Bahkan tempat ibadah puluhan sudah masjid dan juga beberapa gereja mereka hancurkan. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan, crime against humanity, yang mengarah kepada genosida atau pembersihan etnis atau ethnic cleansing terhadap warga sipil Palestina. Tindakan ini brutal dan harus segera dihentikan. Sidang jamaah, karenanya tema khutbah singkat kita hari ini adalah pengkhianatan Yahudi dan dukungan kita untuk Palestina. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya yang dilakukan oleh Zionis Israel merupakan bentuk kejahatan dan penjajahan paling serius yang melebihi sistem apartheid di Afrika Selatan. Dahsyatnya mereka memblokir semua bantuan kemanusiaan, bantuan sembako, memutus jaringan listrik, air, dan juga obat-obatan. Bahkan ternyata Zionis Israel telah mencaplok Palestina secara resmi itu pada tahun 1948. Sidang jamaah, mungkin ada yang mengatakan kan duluan pejuang Palestina menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober sehingga layak kemudian Israel membela diri. Tentu mungkin kalau ada sebagian kita yang berpikir demikian, berarti belum mendapatkan informasi yang komprehensif, informasi yang utuh tentang nasib bangsa Palestina. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya penjajahan terhadap Palestina, upaya merebut tanah Palestina sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas tentang bagaimana upaya penjajahan, saya sedikit kilas balik. Khatib ini sedikit melakukan kilas balik 14 abad yang lalu. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkhianatan Yahudi Bani Nadir, karena di Madinah itu ada 3 komunitas Yahudi, ada namanya Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Sidang jamaah, Madinah yang merupakan pusat kekuatan kaum muslimin, pusat negara Islam, itu merupakan masyarakatnya sangat heterogen. Ada kaum muslimin, ada Nasrani, ada Yahudi dan berbagai komunitas lainnya. Makanya hadir Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Sidang jamaah, suatu ketika Yahudi Bani Nadir mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menyiapkan ingin membunuh Nabi dengan cara menggulingkan sebuah batu besar ke arah kepala Rasulullah yang mulia. Namun ternyata upaya mereka, rencana mereka, makar mereka diketahui oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian singkatnya mereka pun diusir dari Madinah ke luar kota Madinah yang terkenal dengan sebutan Khaybar, yang jaraknya kurang lebih 160 km di luar kota Madinah. Ternyata ketika mereka berdomisili di Khaybar,
mereka kemudian membuat perencanaan menjadikan Khaybar sebagai benteng mereka, dan kemudian dari situlah mereka berusaha untuk mengendalikan dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Munir Al-Kharban dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraki, disebutkan bahwa sesungguhnya Yahudi Bani Nadir yang menggagas, menginisiasi, mengepelopori terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Sidang jamaah, orang-orang Yahudi Bani Nadir mendatangi satu persatu pemimpin Quraisy di Mekah dan para pimpinan kabilah atau bani di sekitar Madinah agar mereka mau bersama-sama untuk menggempur Madinah, menyerang Madinah, menghancurkan kaum muslimin. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Rasulullah SAW atas usul salah seorang sahabat dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi menggali parit yang kemudian perang itu dikenal dengan sebutan perang Khandaq. Namun juga perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Kenapa? Karena Ahzab itulah sekutu koalisi, karena orang-orang Yahudi mengajak sekutu-sekutunya kafir Quraisy di Mekah dan beberapa bani lainnya untuk berkoalisi, sehingga perang itu dikenal dengan sebutan perang Ahzab. Sidang jamaah, keberadaan Yahudi di Khaybar itu ibarat api dalam sekam. Jika dibiarkan, maka suatu saat akan membakar. Makanya setelah Rasulullah SAW memenangkan diplomasi dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy, maka Rasulullah Muhammad SAW segera mengerahkan pasukannya menuju ke Khaybar. Sidang jamaah, singkatnya, lalu Rasulullah Muhammad SAW mengepung Khaybar, tempat bermukimnya orang-orang Yahudi yang dulu mereka berdomisili di Mekah dan di Madinah dan membunuh Nabi. Sidang jamaah, Khaybar merupakan sebuah benteng bagi orang-orang Yahudi karena memang letaknya sangat strategis, terletak di antara dua bukit, dan juga mereka sudah menyiapkan kekuatan militer. Sidang jamaah Allah, sengitnya dan pertempuran dahsyat pun terjadi. Begitu sidang jamaah kita bayangkan berkecamuknya perang. Saat itu Yahudi berlindung di balik benteng-benteng mereka yang kokoh. Ternyata Yahudi itu hanya mampu berani melakukan perlawanan dari balik benteng-benteng yang kokoh itu. Inilah sesungguhnya karakter Yahudi. Ada puluhan karakter Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Di samping mereka suka berkhianat, makanya siapapun yang berjanji membuat perjanjian Yahudi sampai dengan kiamat mereka akan tetap berkhianat, karena itu karakter mereka. Selain itu, salah satu karakter Yahudi yang tidak akan pernah hilang adalah mereka adalah bangsa penakut atau pengecut. Sidang jamaah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr surat 59 ayat 14, La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainakum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Maknanya kira-kira demikian. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri berbenteng atau di balik tembok. Jadi mereka itu penakut. Sidang jemaah, permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Jadi sesungguhnya orang Yahudi, jangankan dengan kita kaum muslimin, dengan sesama mereka aja mereka itu beribut. Sidang jemaah, kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Quran surah Al-Hasyr ayat 14. Sidang jamaah, namun ternyata kokohnya benteng Khaybar itu tak membuat kaum muslimin mengendorkan serangan, sehingga tekad mereka sudah kuat. Yahudi di Khaybar harus dihancurkan, sehingga setelah kurang lebih sebulan dikepung oleh Rasulullah dan kaum muslimin, Khaybar akhirnya tunduk dan mereka pun dikalahkan dan banyak orang Yahudi yang dibunuh, sehingga Khaybar menjadi catatan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Yahudi. Sidang jamaah, sebenarnya sikap Yahudi yang suka berperang dari balik tembok, dari balik benteng,
itu tetap menjadi tabiat mereka. Ketika mereka menyerang kaum muslimin, mereka hanya berani menyerang dari balik tembok, dari balik tank dan sebagainya. Misalnya di Gaza, bukan baru pertama terjadi serangan. Ada serangan 2004, serangan 2007, serangan 2011, serangan 2014, serangan 2017, serangan 2021. Jadi mereka itu menyerangnya menggunakan serangan darat dengan tank-tank. Tapi sidang jamaah, mereka sangat takut dengan pejuang-pejuang Palestina dan mereka tidak berani keluar dari tank. Sehingga apa? Tentara-tentara Yahudi yang digambarkan gagah berani itu hanya menggunakan pampers di dalam tanknya. Itu tentara paling hebat di dunia saat ini. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ternyata keberhasilan kaum muslimin menaklukkan orang-orang Yahudi di Khaybar 14 tahun yang lalu itu mengingatkan kita juga pada perang 6 hari yang terjadi pada tahun 1967. Ketika itu Zionis Israel melawan negara Arab yang bersatu, khususnya Mesir, Suriah dan Yordania, yang berlangsung selama 6 hari sehingga dikenal dengan sebutan perang 6 hari. Pada saat itu Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan Israel Moshe Dayan, dia mengatakan setelah dia berhasil merebut Yerusalem atau tepi barat sekarang dan menguasai Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, kemudian dengan gagah perkasa, dengan lantang dia mengatakan, inilah keberhasilan kita merebut Yerusalem, keberhasilan kita mencaplok Al-Aqsa. Ini mengingatkan kita sebagai pengganti Khaybar. Ternyata 14 abad yang lalu ketika Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar, itu masih membekas di dalam ingatan mereka, sehingga pada tahun 1967 ketika mereka merebut Al-Aqsa secara ilegal, mereka mengatakan inilah pengganti Khaybar. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita coba melihat bagaimanakah sikap Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Yahudi. Ini sangat berbeda dengan sikap Rasulullah Muhammad SAW ketika ada seorang pedagang Muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena pada saat itu seorang Muslimah yang menggunakan kerudung atau jilbab berjalan di kota Madinah di tengah-tengah komunitas orang Yahudi, lalu orang Yahudi mempermalukan Muslimah dengan mencari jilbab, sehingga ketika dia singkatlah di aurat, lalu mereka tertawa, mengejek, menghina kehormatan Muslimah tersebut. Informasi ini sampai kepada seorang pedagang Muslim, maka dengan membela izzah kaum muslimin dia berangkat, tapi karena dia seorang diri, dia dibunuh beramai-ramai oleh orang Yahudi. Informasi ini terdengar ke telinga Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk memerangi mereka dan mengepung mereka dan mengusir mereka dari kota Madinah. Silakan jamaah. Allah dan Rasulullah Muhammad SAW meminta kita untuk menolong sesama Muslim, sebab mereka adalah saudara kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Quran surah Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-10. Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan kita dalam sabdanya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannah, sekali-kali kalian tidak akan masuk surga. Hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wa la tu'minu, dan belum sempurna keimanan kalian. Hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai sesama Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jamiah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Yahudi itu bukan penduduk asli bangsa Palestina. Mereka merupakan penjajah. Kisahnya dimulai sebelumnya Palestina itu berada di kekuasaan Turki Utsmani selama 400 tahun, 1517 sampai dengan 1917, 400 tahun lebih. Palestina atau negeri Syam itu terdiri 4 negara sekarang: Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Itu dikatakan negeri Syam. Berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani selama 400 tahun. Lalu pada 1856, seorang tokoh Yahudi yang bernama Theodor Herzl
dia menggagas sebuah namanya protokol Zion. Dialah yang menggagas, memperkenalkan pertemuan di Swiss dengan para tokoh-tokoh Yahudi sedunia untuk mendirikan sebuah negara. Jadi yang dilakukan itu pada tahun 1896, Yahudi sudah berencana untuk mendirikan sebuah negara, mengumpulkan orang Yahudi yang bertebaran di berbagai dunia di sebuah tempat. Lalu pada saat itu sedang berkecamuknya Perang Dunia yang pertama. Inggris sebagai salah satu negara adikuasa empire pada saat itu mengalami krisis moneter. Sementara orang-orang Yahudi, meskipun mereka orang-orang yang terusir, bangsa kelas 2 yang tidak memiliki tanah, mereka bangsa pengungsi di berbagai dunia, tapi mereka itu kaya raya, sehingga 70% ekonomi dunia mereka pegang. Dan 50% anggota parlemen Inggris pada saat itu merupakan keturunan Yahudi. Jadi terjadilah simbiosis mutualisme, mereka bekerja sama. Yahudi siap menyokong dana untuk Inggris, tapi syaratnya berikan sebuah negara sebagai mereka tempat berdiam. Lalu terjadilah konspirasi dan mereka menjatuhkan Turki Utsmani sehingga Utsmani jatuh, dan kemudian Palestina pada saat itu direbut dikuasai oleh Inggris. Lalu ketika Inggris pada tahun 1917 mendapatkan bantuan dari orang Yahudi, diberikanlah negara sah Palestina kepada Israel, sehingga bisa dikatakan Inggris membuka karpet merah, sehingga pada tahun 1917 berbagai pengungsi orang Yahudi yang bertebaran di berbagai negara Eropa, mereka berduyun-duyun datang ke negeri sah Palestina sebagai pengungsi, sebagai tamu, dan bangsa sah Palestina memuliakan tamu lagi kita nyoba Aceh, mulia jamai adat kita nyoba, diberikan tempat, diberikan dan sebagainya. Akhirnya sedikit demi sedikit terjadi konflik dan mereka satu persatu diusir dari Palestina. Puncaknya kapan sidang jamaah? Pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi mendeklarasikan negara Israel, sehingga secara resmi pada tanggal 15 Mei 1948 Yahudi atau Israel secara Zionis Israel melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina. Kemudian 1967 mereka merebut Yerusalem, menguasai Masjid Al-Aqsa, sampai kemudian pada tahun 2004 Israel pada saat itu ketika terjadi perang 7 hari dalam 1967, Palestina yang sebelumnya 100% sudah direbut itu hampir 78%, sehingga hanya tersisa sekitar 22%, terus berkurang sehingga hanya 15%. Palestina 15% terbagi dua, yang pertama Yerusalem atau tepi barat dan jalur Gaza. Jalur Gaza dikuasai pada tahun 2004, Israel kemudian keluar dari jalur Gaza, dan kemudian pada tahun 2007 diadakan pemilu 2006 diadakan pemilu demokratis pertama di Palestina, dan kemudian Hamas dalam pemilu tersebut menang sebagai penguasa jalur Gaza. Sejak 2007, karena Israel dan Amerika dan antek-anteknya tidak menerima kehadiran pejuang Palestina di jalur Gaza, maka mereka melakukan blokade jalur Gaza yang penduduknya kurang lebih 2,5 juta, diblokade, dipasang tembok-tembok tinggi sehingga menjadi penjara terbesar di dunia. Semua lahan-lahannya, semua sembako ditutup, semua listrik dikurangi dan sebagainya, sehingga kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Sidang jamaah, berbagai upaya serangan dilakukan oleh Israel terhadap jalur Gaza sudah 2004, 2007, 2011 sampai dengan 2021 dan 2023. Jadi dengan kata lain, kalau ada yang mengatakan bahkan orang-orang pejuang Palestina melakukan serangan pada 7 Oktober, sesungguhnya pada akhir September orang-orang Yahudi kemarin itu melakukan upacara hari raya. Mereka melakukan ritual ibadah di Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, yang merupakan tanah wakaf Umar bin Khattab yang direbut oleh Salahuddin Ayyubi dan Perang Salib. Sidang jamaah, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan ritual ibadah, berpesta, berjoget-joget, dan mereka pada akhir September 2003 sebelum terjadi serangan, mereka meniup trompet. Mereka meniup trompet itu merupakan simbol bahwa mereka sudah menguasai Palestina, menguasai Masjid Al-Aqsa. Dan pada tanggal 8 Oktober mereka pada puncak hari rayanya berencana untuk melakukan berkurban dan menumpahkan darah di atas masjid yang suci yang dibangun oleh Nabi Malaikat Jibril 40 tahun setelah Masjidil Haram, yaitu Masjid Al-Aqsa, ingin mereka tumpahkan darah dengan kurban. Makanya pada tanggal 7 Oktober 2023 pejuang-pejuang Palestina sebelum mereka melakukan itu penodaan terhadap
kesucian Masjid Al-Aqsa, mereka melakukan serangan. Inilah yang tidak disampaikan oleh media-media mainstream. Kenapa? Karena sudah 75 tahun bangsa Palestina dijajah oleh Israel. Sudah sejak 2007 Jalur Gaza diblokade, tidak bisa berlangsung kehidupan secara manusiawi. Makanya bukan hanya karena sebab 7 Oktober mereka diserang, tapi karena 75 tahun bangsa Palestina dijajah oleh Zionis Israel. Sidang jamaah. Kemudian singkatnya apa yang perlu kita lakukan? Sidang jamaah Allah SWT, semoga dengan memahami. Jadi kesimpulannya adalah hari ini saudara-saudara kita puluhan ribu sudah syahid. Bahkan dalam tempo 30 hari pesawat tempur Israel, Zionis Israel itu sudah menjatuhkan bom sebanyak 30.000 ton. Bom atom yang dijatuhkan tahun 1945 di Nagasaki dan Hiroshima itu banyaknya hanya 12.000 ton. Tapi bom yang dijatuhkan di Jalur Gaza tempo sebulan itu 30.000 ton, 2 kali lipat dari bom yang dijatuhkan bom atom di Jepang. Sehingga kemudian sidang jamaah luar biasa penderitaan saudara kita. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Rasulullah Muhammad SAW memberikan kabar kepada kita bahwa Palestina merupakan tanah wakaf umat Islam. Artinya Palestina bukan hanya milik bangsa Palestina, bukan hanya milik bangsa Arab, bukan hanya milik orang-orang Muslim saja. Tapi Palestina adalah Muslim. Milik siapa? Milik setiap negara yang di situ terdengar kumandang azan. Jadi ketika di tempat kita di Aceh, di Banda Aceh, di Kuta Alam, di Kampung Mulia, di sini disebutkan La ilaha illallah, maka masyarakat yang tinggal di situ bertanggung jawab untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ini merupakan hujah nyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan apa? Tentu kita mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya diplomasi. Nah, kita bersyukur Presiden Republik Indonesia Jokowi bersama Menteri Luar Negeri Retno sudah memperjuangkan meskipun belum membuahkan hasil. Tapi setidaknya menunjukkan kepada niat kepada siapa kita bersikap. Sama persis seperti seekor burung pipit. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, datang seekor kulit pipit ingin memadamkan api dengan menggunakan membawa air dan menggunakan belutnya, sehingga diejek oleh orang-orang atau teman-temannya. Dia mengatakan mana mungkin kalau kau padamkan api dengan bacutnya. Dia mengatakan memang tidak mungkin aku memadamkan api, tapi setidaknya dengan aku menyiram air sudah menunjukkan di pihak mana aku berada. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan adalah kita membantu donasi. Hari ini mereka tidak butuh senjata, tidak butuh tentara. Yang mereka butuhkan obat-obatan, sembako, bantuan medis, listrik dan sebagainya. Kalau kita memiliki kemudahan, mari kita bantu melalui lembaga-lembaga yang kredibel. Kemudian apa? Membantu menyampaikan edukasi. Karena hari ini terjadi pemutarbalikan fakta. Dianggap Palestina teroris, pada sesungguhnya mereka teroris. Kemudian terakhir apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan mendoakan saudara kita. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa-doa kita mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan, Allah hancur leburkan penjajah Israel. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nantinya menjadi hujah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada kita, wahai Farid, wahai Khatib, kau ketua DPR, apa yang telah kau lakukan? Kami secara pribadi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu bersama pimpinan DPR, bersama anggota DPR di hadapan wali kota dan Forkopimda sudah menyatakan sikap mewakili 256.000 masyarakat Banda Aceh bahwa DPRK pemerintah kota mendukung sepenuhnya perjuangan Palestina dan mengutuk keras upaya genosida di Palestina. Sehingga kita hari ini sebagai masyarakat Muslim, sehingga Allah ketika bertanya kepada dia, ya Allah, lu hana mampu, lu hana kekuasaan, ya Allah, lu hana pek, lu doain, lu sembako. Maka ketika kita Allah bertanyakan nanti kita mengatakan, ya Allah, lu kalau kirim doa, ya Allah. Sidang jamaah yang terakhir adalah sidang jamaah sesungguhnya mustahil rasanya bagi pejuang-pejuang Palestina bisa selamat dengan gempuran yang sangat dahsyat sebagaimana gempuran Ahzab. Tapi mungkin hari ini negara-negara Arab belum membantu. Negara-negara Arab masih diam, masih cuek, cukup dengan mengecam. Tapi ingatlah, boleh saja mereka tidak membantu, kita hanya bisa membantu dengan doa. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Doa-doa kita insya Allah akan menggetarkan langit, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan bala tentaranya. Dalam perang Badar,
ketika kaum muslim mengangkat pedang, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Pedang belum diangkat, kepala sudah putus. Siapa? Allah turunkan bala tentaranya, para malaikat. Wa makar wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Sidang jamaah, banyak cerita-cerita dari tentara Israel yang sudah berkali-kali datang ke Gaza. Ketika mereka pulang, mereka stres, mereka bunuh diri, mereka dihantui. Mereka mengatakan, kami melihat banyak pasukan yang serba putih di depan mata kami. Siapakah itu? Itulah tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara Allah bisa berupa hujan, tentara Allah bisa berupa banjir. Allah punya cara untuk membantu saudara-saudara kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dengan kontribusi kita, maka itu menjadi syarat nantinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan apa kontribusi kita, kita bisa menyampaikan, ya Allah, aku telah membantu ini dengan doa. Sidang jamaah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sidang jamaah sekalian. Kita masuk di Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli basyira wa nadhira wa da'iyan Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur murabitin fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur murabitin fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir Yahuda wal Israil wa syaqqi syamlahum wa fariq jama'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru